Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto Mulyanto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 29. Saya dari SMA Negeri 63 Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Dengan beliau adalah Ibu Arin selaku guru pengajar praktek kami kelas 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sabto, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan kita bertemu kembali ya Pak. Saya terima kasih Ibu Iya. dengan setia mendampingi kami. Akhirnya sudah di pendampingan individu keempat ya Pak ya. Tidak terasa ya. Amin, amin. Mudah-mudahan selalu lancar ya, diberikan kemudahan. Ya, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, dengan ya banyaknya rutinitas harian ya, dan sekaligus dengan rutinitas alur merdeka dari CGP ini, ya insya Allah masih bisa diikuti dengan baik. Alhamdulillah. Terus pembelajaran daring selama dari kegiatan modul pertama ya Pak sampai modul hari ini gitu kan, apakah ada hambatan gitu selama pembelajaran daring? Apakah ada kendala? Gitu? Saya secara umum tidak ada kendala, hanya kalau turun internet wifi sebentar sedikit pas hujan sih wajar itu ya. Tapi untuk kendala mengerjakannya ya hanya alhamdulillah kita punya teman yang cukup solid, dan Ibu Arin juga yang selalu menemani kami, mengingatkan kami remindernya. Kemudian dari fasilitator Ibu Mulyati juga banyak mengingatkan sehingga kami tidak lewat tugas yang terlalu banyak. Gitu. Tapi tugas-tugas sudah sesuai dugat-dugatnya ya Pak ya? Insya Allah sudah dicek kembali atau bagaimana? Nanti saya coba sisa satu. Itu pentingnya ya Pak, Ya, siap, untuk siap. saling juga mengingatkan teman-temannya ya Pak. Insya Allah. Dalam satu kelompok, mudah-mudahan nanti juga bisa lulusnya bersama gitu ya, dengan hasil yang memang maksimal ya. Dan alhamdulillah di sini Pak kehadiran saya, tentunya saya melanjuti pendampingan individu kita ketiga kemarin ya, waktu itu yang bulan kemarin kita lanjutkan kembali di pendampingan individu kali ini, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Bagaimana modul ajarnya, apakah sudah direvisi? Sudah Bu, modul ajarnya saya sudah revisi. Ya maaf kata ya, kita di modul ajar tingkat SMA katakanlah sosialisasi tentang diferensiasi dan modul ajar tentang PSE, pembelajaran sosial emosional kan belum masuk ya Pak Bu ya. Jadi tetapi dengan CGP ini kami menyesuaikan dengan pendidikan ya. Sesuatu hal yang baru, ya, satu paradigma ya Pak, tapi kita ikuti. Ya. Insya Allah berdampak positif kepada anak-anak. Insya Allah. Dan juga selain pembelajaran diferensiasi, modul ajarnya disesuaikan, juga di situ munculkan tadi PSE-nya Pak. PSE-nya nanti praktik pembelajarannya juga nanti pada saat saya observasi juga memunculkan seperti itu. Dan juga persiapan nanti Bapak di kelas, bagaimana mengkondisikan anak dengan pembelajaran keuangan yang diferensiasi tentunya ya, biar semuanya itu benar-benar merasa terlayani kebutuhan. Dan di sini juga area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa ya? Oke, sekali lagi bahwa insya Allah saya adalah pengajar IPS, ilmu pengetahuan sosial untuk fase E atau kelas SMA fase E, dengan pengajaran IPS ekonomi itu. Dengan tujuan pembelajaran nanti saya adalah setelah pembelajaran nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis kegiatan ekonomi, yaitu seperti produksi, konsumsi, dan distribusi melalui diskusi kelompok. Dan diskusi kelompok nanti saya
buat berdasarkan gaya belajar. Nah, karena ini materinya nanti kan distribusi, konsumsi, dan produksi. Maka gaya belajarnya kami di sini kembangkan 4. Tetapi karena ada kelompok yang sedikit, yaitu kinestetis dan visual, nanti jadi 1. Karena toh mirip ya. Kemudian auditory sendiri, kemudian reading sendiri, reading dengan visual, kemudian auditory, seperti itu. Kemudian nanti pada saat area pengembangan saya, diferensiasi itu kan ada 3, konten, proses, dan produk. Dari konten saya memberikan materi kepada anak-anak bukan hanya 1 bacaan perpustakaan, tetapi ada PPT, kemudian ada link YouTube, kemudian ada artikel-artikel, dan ada infografis. Demikian pula pada saat proses pembelajaran, saya membagikan kelompok-kelompok itu berdasarkan kelompok gaya belajar. Dan nanti saya untuk memulainya juga akan ada tes Kahoot untuk mengetahui kesiapan awal belajar. Gitu. Dan saya untuk PSE-nya seperti yang diajarkan Ibu Ari dan teman-teman PP, insya Allah nanti pada saat pendahuluan saya menggunakan stop. Yang stop yang saya gunakan adalah teknik pernapasan. Kemudian di situ ada PSE itu kan ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di situ bagaimana kesadaran diri dalam mungkin berdoa saat mereka memanage diri, bagaimana mereka mengelola dirinya, emosinya, kemudian nanti pada saat diskusi juga mengambil dari keterampilan berelasi, bekerja sama dengan kelompoknya gitu. Kemudian nanti ada spin wheels pada saat saya putar, mereka mengambil keputusan. Oh, saya mau maju pertama, kenapa? Atau ini tuh. Iya, itu area pembelajaran diferensiasi dan KSI. Untuk strategi yang Bapak siapkan itu nanti apa jadi? Strateginya agar mencapai tujuan tadi pembelajaran model A. Untuk mencapai tujuan tadi ya. Strategi yang Bapak lakukan. Saya itu kan sebenarnya pembelajaran kontekstual, di mana saya akan mendekatkan diri anak-anak dengan kehidupan nyata. Ini materinya alhamdulillah cukup mudah sebenarnya, yang sudah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Seperti produksi kan anak-anak sudah membuat apa, itu kan produk-produk seperti itu. Kemudian konsumsi, saya mulai dari pertanyaan pemantik, itu menanyakan misalnya sarapan, itu kan bagian dari konsumsi. Kemudian naik ke sini, bagian dari distribusi. Kemudian produk-produk melihat di situ, lihat toko tidak, lihat ini pembuatan pabrik tidak, itu adalah pemantiknya. Kemudian strategi kembali saya menggunakan Kahoot untuk menggali kemampuan dasar awal. Kemudian saya memberi materi-materi itu. Nanti di dalam kelompok itu mereka berdiskusi, Bu. Berdiskusi itu juga saya hanya mengelompokkan gaya belajar, tapi kesiapan atau kecerdasan kognitifnya saya nggak bagi, karena supaya di situ nanti akan mungkin ada tutorial sedaya. Jadi anak yang mungkin mampu, pandai akan mengajarkan. Jadi bukan kami mengharuskan, tetapi ya saya menghimbau. Dan nanti pada saat ini kita kan belum kelompok besar dulu. Saya memberi pengarahan secara umum general. Kemudian di kelompok kecil nanti saya baru memberi pengarahan yang lebih spesifik. Dengan cara problem based learning dan project based learning. Di situ ada mereka mencari sendiri masalah-masalahnya, saya hanya memberikan FAQP-nya. Gitu. Luar biasa Pak, mudah-mudahan lancar dan sukses nih ya hari ini ya. Baik Pak, itu saja observasi kita ya Pak hari ini, dan lanjut ke observasi. Terima kasih, selalu semangat Pak Sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat semua? Salam ekonomi. Salam equilibrium. Hidup bahagia seimbang dunia akhirat.
tetap harus semangat, tetap mencari kerinduan Tuhan, sekaligus juga kalau mencari kebahagiaan di dunia dan insya Allah. Baik, ini nanti setelah pembelajaran ini kalian sudah bisa menganalisis, yaitu apa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Saya ingin tanya nih, ini kelompok apa ini? Auditori ini visual. Sebelah sana? Baik, belum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita bimbing dulu salah satu dari kalian. Silakan. Ya, Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ekonomi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati kita. Berdoa selesai. saya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tidak ada. Ah, nihil. Alhamdulillah, ini kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Tadi sudah sarapan? Ya. Kesini naik apa? Motor. Ah, dianterin. Ada yang naik Grab? Ojek? Taksi? Baik, kita latihan supaya kesadaran penuh. Saya lihat dari kalian itu masih ada yang masalah tadi, masalah kemarin itu masih membebani kalian, gitu ya. Sekarang kita belajar tentang mindfulness. Kita berdoa dalam hati. Silakan kalian letakkan tangan kalian di paha kalian atau di atas meja kalian. Tegakkan duduk kalian. Silakan duduk kalian tegak. Baik. Sekarang atur nafas kembali. Tarik nafas dalam 4 hitungan. Dan keluarkan juga dalam 4 sudah. Tarik lagi dalam 5 kali hitungan dan keluarkan juga dengan 5 kali hitungan. Baik. Sekarang mulai buka mata kalian. Kalian sudah berada di kelas 12. Baik, coba kalian lihat gambar ini. Bisa lihat gambar? Ini gambar apa? Gambar 1 kira-kira apa? Hah? Guru. Oke, gambar 2. Coba lihat, itu tulisan apa bawahnya? Cilok pejabat perjalanan. Oke, nomor 3 kira-kira apa? Siapa yang baca? Nenek, iya kan? Oke, nenek aja baca. Nomor 4 apa ini? Truk bawa apa? Oke, nomor 5 lagi pakai apa? Baju. Nomor 6 petani. Nomor 7 apa ini? Kurir. Nomor 8 bekerja di mana ini? Alfa April. Oke, kemudian ini apa ini? Makan bakso berapa mangkok? 12. Kuat? Coba kalian kelompok visual mana? Kamu milih nomor berapa saja? Enggak, coba kalian milih dikelompokkan kelompok 1. Audio nomor berapa saja? Yuk, ingat, ini diingatin ya gambarnya ya. Kok kita diskusi sebentar. Ayo diskusi. Oke, ini kelompok auditori. Kalian milih kalau selain nanti dari visual ya. Visual, auditori, setelah visual milih, kamu milih kelompok kinestetis juga milih. Oke, sekarang auditori milih nomor
Nilainya kalian tadi adalah 359. Mengapa? Siapa yang duduk bicara di sini? Alasannya apa? 3 itu apa tadi gambar apa? Apa? 5 itu gambar apa? Apa pakai baju? 9? Apa? Makan bakso. Kita beli J. Itu. Sambil ini saya mengingatkan kesepakatan kelas lagi, boleh? Yang waktu itu sudah di awal pelajaran Pak Sabtu sudah membuat. Tempat duduk gimana waktu itu kesepakatannya? Tempat duduk gimana kesepakatannya? Duduk sesuai pada saat individu maupun kerja kelompok. Terus apa lagi? Datang tepat waktu dan berakhir. Terus apa lagi? Masih ingat? Apa lagi? Selama mengikuti pelajaran harus siapa? Oke. Yang benar apa? Pendapatan masyarakat mempengaruhi konsumsinya, ya kan? Semakin tinggi pendapatannya, konsumsinya juga mungkin. Kalau kalian pendapatannya bapak ibumu tidak terlalu besar, ya cukuplah untuk pembelian untuk kebutuhan pokok, gitu kan ya? Baik, kita lihat siapakah nomor 1 naik podium. Nomor 3 adalah Fahri Hamzah. Nomor 2 adalah Nafa. Nomor 1 adalah Nabi. Kita beri tepuk tangan. Tugas sudah saya share di grup. Tugasnya ini berkelompok. Jadi kelompok tugasnya seperti ini. Kita lihat. Ini tugasnya. Bisa kelihatan? Oke, kelihatan? Apa saja? Nah, ini lembar penilaiannya Pak Sabto. Hasil PPT-nya, bertanya, menjawab, presentasi. Ya, kemudian ini kalian, kalau kalian nanti menjawab dalam PPT, misalnya 4 kriteria dari isi paparannya bagaimana, penulisannya, mencantumkan, kerapian, maka nilainya 4. Oke, kalau 4 itu nilainya kalau nggak 3, 4 terpenuhi kriteria. Kalau kalian cuma 2, berarti nilainya berapa? 3. Kalau cuma 1, tidak ada kriteria sama sekali, asal ngumpulin 1. Asal itu nggak kasih nilai 0 ya. Oke, kemudian demikian pula bertanya, menjawab, dan presentasi. Oke. Kita lihat lagi tugasnya, sudah paham? Sekali lagi, kita spin wheel. Sekarang spin, kalian kelompok mana yang memilih? Yang keluar berarti memilih ya. Apa tadi tugasnya? Ayo. Oke, saya ingin tahu kalian nanti milihnya apa. Ya, oke. Siap? Siap. Oke. Biru. Visual mana? Milih apa? Konsumsi. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada alasan kenapa konsumsi? Mana Oke, karena kamu mungkin mau mengetahui konsumsi seperti apa saja. Oke, isi kalian. Kelompok visual itu konsumsi, kinestetis adalah konsumsi, dan apa ini? Auditori adalah distribusi. Silakan buka tugasnya. Kalian tugasnya nanti pakai laptop atau pakai handphone? Nggak bawa pakai laptop ya?
Satu kelompok nggak ada yang bawa. Ya, ya udah, silakan pakai laptop, hasil kerja kumpulkan di kelompok kita, grup WA ya. Oke, silakan mulai diskusikan. Tolong perhatikan. Nanti kalian semuanya, Pak Sabto sudah memberikan materinya, kontennya. Yang kinestetis boleh melihat gambar YouTube, udah di grup udah ada ya. Dan PPT bagi yang tadi ini apa? Auditori juga video, ada suara-suaranya juga menyenangkan. Kemudian ini apa? Visual, ada infografis, ada YouTube. Kerjakan, silakan. Kemudian nanti saat presentasi, tidak semua mempresentasikan, ada yang sebagai presentator, ada yang fungsinya menanya, ada yang memberi tanggapan kepada kelompok lain, dan ada yang sebagai notulen. Kalau notulen nanti, kalian kelompoknya siapa saja, hasil dari diskusi kumpulkan ke Pak Sabto. Oke, silakan kelompok ini untuk kegiatan ekonomi ketuanya siapa? Nama diskusi dulu, jangan asal muncul. Ini udah dia siapa ini? Sekarang silakan kelompok ini silakan diskusikan ketuanya siapa. Kemudian tolong ditulis siapa yang presentator, yang mempresentasikan, siapa yang komentator untuk kelompok lain, siapa yang menanyakan, siapa yang menjawab. Oke. Ya nanti kalian kalau kelompok lain itu presentasi, kamu membuat pertanyaan. Oke. Kalau kalian nanti juga sama, kalau ada kelompok lain yang presentasi, kalian membuat pertanyaan. Pertanyaannya kamu buatkan di notulennya. Oke ya. Silahkan kalian cari. Boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone. Ya asalkan pada saat Pak Sabto klinik tidak membuka yang aneh. Salah satunya main. Silahkan. Silahkan. Buka buku paketnya, boleh buka ekonomi. Yang reading silakan buka buku paket ekonomi tentang kegiatan. Bukunya ada dua kan, yang dari perpustakaan itu IPS, tetapi kalau Pak Sabto buku pegangannya IPS langsung. Ayo diskusikan, kerjakan. Kalau yang sudah nanti kirim ke grup WhatsApp. Yang bisa ngomong, biar nilai kelompoknya bagus. Ini tentang distribusi kan? Ini tentang apa? Ada masalah dengan low oxidation manipulasi ini? Sini. Tanya apa? Jadi habis satu hari yang dari PP dibagi T. Jadi kalau AP singkatan apa sih? AP singkatan apa? Average, pro, dan average itu rata-rata. Jadi total produksi dibagi tenaga kerja. Kalau MP singkatan apa MP? Marginal produk, tambahan produksi karena bertambahnya tenaga kerja. Jelas. Oke, silakan diskusikan. Law of diminishing return. David, silakan buka bukunya, silakan YouTube-nya. Pak Sabto sekali lagi ya di WA-nya ya. Ada masalah kelompok ini? Kelompok ini ada masalah? Tidak? Sudah selesai? Iya. Boleh. Apa? Apanya? Oke, siapa yang maju duluan? Perhatikan. 1, 2, 3.
auditori. Silakan auditori maju ke depan. Kelompok lain tolong memperhati, mengulas. Tolong, kelompok auditori untuk umpan baliknya. Kalian coba tes salah satu tiap kelompok mendengarkan atau tidak. Dites ya. Nah, silakan kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori, hari ini kami akan mempresentasikan kegiatan ekonomi yang kita mendapatkan bagian distribusi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raya Ulisma Wijaya. Perkenalkan, nama aku Nadine Fadla Ali. Perkenalkan, nama saya Siti Nastar. Nama saya Gantela Sandel. Saya Romani. Saya Alif Saya Muhammad Fakrian Diansyah. Sekarang kita Ayo siapa yang satu jadi next? Bisa next? Ya, bisa. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produksi kepada konsumen. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang dan selain sebagainya. Tujuannya untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa. Kedua, menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen agar terjaga keseimbangan kegiatan produksi. Keseimbangan kegiatan produksi. Tiga, memperoleh keuntungan. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Silakan kelompok lainnya, kinestetis maupun visual. Perkenalkan, nama saya Nakija Dilala Hayati dari kelompok kinestetik. Aku ingin bertanya, kira-kira apa contoh konkret dari distribusi retail dan jelaskan dari kelompok Distribusi retail. retail dan jelaskan dari contoh tersebut. Silakan distribusi retail. Paham? kita sambil dulu ya Pak, dan ke visual tadi yang mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ryan Alvarezi dari kelompok visual. Jadi perintahnya nomor 1. Contoh adalah salin di PPT. Apa men? Apa baca? Coba lagi. Coba Pak. Saya. Oh ya, Nabi, baca. Contoh pelantara stand yang di PPT di bagian distribusi tidak langsung apa contoh pelantara? Contoh pelantara distribusi tidak langsung yang ada di PPT tadi. Itu nggak ada. Yang tidak ada. Selain di PPT. Oh, selain di PPT coba lihat PPT-nya lagi. Silakan. Pertanyaan dari kelompok kinestetik akan dijawab oleh Hafiz. Iya, jadi tadi itu pertanyaan itu kan tentang retail. Jadi retail itu adalah aktivitas perniagaan yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Jadi itu biasanya distribusinya itu produknya itu yang langsung bisa dikonsumsi gitu. Misalnya kayak pedagang kaki lima, terus kayak supermarket dan lain-lain. Oh, boleh silakan. Mau diumpan balik dari kelompok lain silakan. Oke, aku mau nanya ke kelompok siapa aja yang menjawab. Tadi kan aku udah jelasin tentang jalur distribusi. Ada yang tahu nggak kita distribusinya berapa? Ada distribusi yang
distribusi langsung, terus distribusi tidak langsung, distribusi intensif, distribusi selektif, sama distribusi eksklusif. Oke, kita beri aplaus untuk gunanya. Baik, kita beri aplaus. Kita beri apa ya untuk kelompok auditori? Apa? Tepuk keren aja ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, betul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok auditori. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Tapi sebelum itu, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Sarita Chandra, aku Raisa Dewanata. Langsung aja kita lanjut ke daftar isinya. Jadi nanti ada pengertian, lalu tujuan konsumsi, ada faktor konsumsi, jenis-jenis, pelaku konsumsi, juga logo. Kita langsung aja ke pengertiannya. Oke, jadi masuk ke pengertian. Jadi pengertiannya itu kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan suatu barang. Barang itu bisa berupa benda itu bisa berupa barang ataupun jasa. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oke, sebelum kita tutup presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kira dari konsumsi, saya ingin bertanya, apa dampak budaya terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai negara? Pertanyaannya paham? Jelas? Jelas. Boleh diulangi sekali lagi? Apa dampak budaya terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai negara? Perkenalkan, nama saya Kak Ini saya dari apa saja contoh kegiatan konsumsi rumah tangga? Apa? Apa saja contoh kegiatan konsumsi rumah tangga? Apa saja contoh konsumsi rumah tangga? Contoh kegiatan. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga. Silakan. Boleh, silakan. Sekunder. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Apa dampak budaya terhadap kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai negara? Jadi itu budaya dapat mengaruhi kebiasaan konsumsi masyarakat di berbagai negara dalam beberapa hal seperti perilaku konsumen, pangan, strategi pemasaran, perilaku hedonis, perilaku makan remaja. Perilaku konsumen itu maksudnya budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat memprediksi apa yang diinginkan konsumen saat berbelanja. Kemudian pangan, penjelasan singkatnya budaya dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat. Misalnya dengan adanya berbagai menu makanan dari setiap komunitas etnis. Oke, seperti itu. Sudah jelas? Oke, yang kedua itu pertanyaan dari Vela. Apa saja contoh kegiatan konsumsi rumah tangga? Yang pertama itu membeli makanan dan juga minuman, kayak pembelian makanan untuk dimasak di rumah atau makanan jadi dari restoran untuk dikonsumsi di rumah. Nah, yang kedua itu ada pembelian pakaian, yaitu membeli pakaian dan aksesoris untuk kebutuhan pribadi anggota keluarga. Terus yang ketiga itu contohnya adalah transportasi. Seperti contohnya pembelian bahan bakar kendaraan, tiket transportasi umum atau biaya perawatan kendaraan yang digunakan oleh keluarga. Oke, silakan. Sudah cukup ya? Oke, silakan tutup. Yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
menjelaskan materi tentang bank ekonomi di bidang produksi. Sebelum memulai presentasinya, persilakan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Dani Madariani. Perkenalkan, nama aku Alisa Dani Madariani. Perkenalkan, nama aku Yolanda Diana. Perkenalkan, nama aku Nafisa Suarade. Perkenalkan, nama aku Fadila Ulama. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rofani. Perkenalkan, nama aku Muhammad Darfa. Kelompok lainnya tolong membuat pertanyaan atas presentasi kelompok produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dalam ilmu ekonomi. Produksi diartikan sebagai kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Produsen melakukan kegiatan produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal. Silakan yang bertanya. Iya. Saya Tasya dari kelompok distribusi. Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses produksi barang ramah lingkungan? Boleh diulang? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses produksi barang ramah lingkungan? Saya disebut Fernando. Saya ingin bertanya, apa saja permasalahan yang sering dihadapi dalam proses produksi? Apa saja masalah yang dihadapi dalam produksi? Dalam proses produksi. Apa saja masalah yang dihadapi dalam proses produksi? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses produksi barang ramah lingkungan? Tantangan dalam produksi barang ramah lingkungan itu meliputi biaya, teknologi, penyediaan pasar, standar dan sertifikasi, negosiasi dan ketersediaan barang. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dosen, apa saja permasalahan yang sering dihadapi dalam proses produksi? Yang pertama itu memperbaiki pengiriman bahan baku. Jadi kan bisa saja di jalan pada saat ingin mengirim bahan bakunya itu ada kayak kendala yang kita tidak bisa ketahui. Selanjutnya itu kualitas produk yang tidak konsisten saja di sana lagi banyak lama atau apa jadi kita juga tidak bisa mengetahui hal tersebut. Yang selanjutnya itu kerusakan mesin dan peralatan. Nah hal ini juga tidak bisa kita prediksi kejadiannya. Oke, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Yang tadi sudah jawab. Sudah. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri J. J. O. O. S. Dibaca. Lagi. Kali-kali. Sebelum kita evaluasi, refleksi, kita coba proses lagi yang kemarin lagi apakah berubah atau tidak. Apa? Kemarin? Kegiatan ekonomi menghabiskan barang atau jasa disebut produksi. Lanjut. Yaitu yang benar, yang ini kita belum. Nomor 2. Yo, jujur sendiri, kesepakatan kelas nilai kebajikannya jujur, kejujuran dan mengambil dengan penuh tanggung jawab. Ada yang jawab salah 7 orang. Menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa itu apa? Konsumsi.
Yang benar adalah kuning, menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, lanjut. Baik, untuk kesimpulannya, perhatikan ke papan tulis. Kita lihat kesimpulan dari penayangan video ini. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam pendistribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Tadi kelompok distribusi, konsumsi, dan produksi sudah maju presentasi. Saya apresiasi, bagus. PPT-nya atau bahan presentasinya udah bagus. Kalian juga sudah presentasi dengan cukup bagus. Hanya yang perlu saya ingatkan, saat presentasi kalau bisa itu jangan membaca. Ya, sudah saya ingatkan, latihan. Mulai sekarang ada pelajaran apapun. Ya, tolong pada saat presentasi kalian sudah menguasai materi. Sehingga kalian, yang dimunculkan di PPT ini adalah kalian poin-poin, sehingga pada saat kamu menyampaikan presentasi sudah tinggal dengan kalian improve kalian, kamu bisa gitu ya. Jadi kita beri applause untuk kita semua dengan tepukan keren, tepuk keren, 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 keren. Oke. Sebelum kita menyelesaikan materi, coba kita nyanyi, yaitu nyanyi kegiatan ekonomi. Bisa lagu Potong Bebek Angsa? Coba sebelumnya kita nyanyi Potong Bebek Angsa 1 bae 1 11
Kita nyanyi potong bebek angsa, baru kita nyanyi yang sairnya sesuai di Infokus. Bahwa kalian mampu menganalisis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Siapa yang tahu pengertian distribusi? Angkat tangan. Pengertian distribusi, angkat tangan. Iya, silakan. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Bagus, tepuk tangan. Siapa yang mengetahui contoh distribusi? Yuk, keaktifan dihitung, ya. Misal kurir materi barang ke alamat pembeli dari produsen. Oke, angkat tangan, tepuk tangan. Kebetulan kenapa yang menjawab ada kelompok distribusi? Kan kalian juga mendengarkan kemarin tadi. Oke. Kemudian apakah pengertian dari produksi? Siapa yang tahu? Iya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Bagus, tepuk tangan. Supaya nanti menilainya gampang, untuk sebutkan nama, ya. Oke, siapa yang memberi contoh tentang kegiatan produksi? Iya, namanya? Contohnya? Ini sedang membuat kolak untuk dijual. Seperti tadi ya, contohnya. Ada contoh lagi nggak? Apa ya? Kolak terus. Ada contoh lain nggak? Ada. Iya, contoh. Gak apa-apa, itu juga benar, tapi contoh lain bisa? Misalnya ada orang yang mau jualan terus dia jadi barangnya sendiri kayak gitu. Oke, contohnya bubur ayam. Membuat taplak meja termasuk produksi atau konsumsi? Produksi. Nenek membeli kain di Cipulir untuk membuat taplak meja termasuk produksi atau konsumsi? Produksi. Jadi kain yang dibeli oleh nenek termasuk barang produksi atau barang konsumsi? Barang apa itu? Kain yang dibeli nenek dari misalnya pasar Cipadu, pasar Cipulir itu barang apa? Kalau barang setengah jadi atau disebut intermediate. Bagus. Kemudian terakhir, kegiatan terakhir tadi Pak Sabto udah nanyain apa? Distribusi, produksi. Terakhir apa ya, Bu? Siapa yang mau menjelaskan apa itu konsumsi? Ya, nama? Muhammad Taufik Hidayat. Iya, silakan Taufik. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa. Tepuk tangan, benar.
Jadi konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau contohnya, siapa yang memberi contoh? Contoh kegiatan konsumsi. Iya, Nadine. Oke, jadi segala sesuatu yang kita pakai, kemudian kita gunakan, mengurangi secara berlahan-lahan atau langsung habis, itu konsumsi. Ya, kamu pakai baju langsung habis ya? Berarti itu konsumsi atau bukan? Konsumsi. Kamu makan bubur ayam sarapan langsung habis atau besok lagi? Itu apa? Konsumsi. Jadi konsumsi menggunakan yang langsung habis atau bertahan. Itu juga konsumsi. Baik. Sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Coba belakangnya apa? Siapa namamu? Kamu? Iya. Iya kamu. Oh iya. Kamu. Ya udah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Serunya? Karena kita bisa belajar lebih dalam apa itu pengertian konsumsi, distribusi, dan produksi kejualan. Oke. Ada lagi di sini? Kamu? Yang depan gue. Gimana refleksimu? Serunya? Nyanyi. Jadi suaramu balas dia. Oke. Baik. Kenapa? Siapa namanya? Lupa. Oke. Baik ya. Jadi kegiatan hari ini saya cukupkan. Silahkan pimpin dari saya sendiri. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Prosesnya kalian alhamdulillah kalian juga aktif bertanya dan aktif menjawab dan presentasinya bagus. Hanya perlu meningkatkannya apa tadi? Pada saat menyampaikan materi dan menjawabnya juga, kemudian interaksi dengan floor atau audiens itu kalian itu hidup, jangan kalian kayak gini terus kurang, gitu ya. Itu refleksi dari Pak Sabto. Sukses untuk kalian. Kemudian tolong untuk menutup kegiatan hari ini di Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ekonomi kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Doa dimulai. Berdoa besar. Baik, sebelum nutup, maaf tadi kelupaan. Tugasnya kalian berarti itu secara kelompok nanti dibuatkan videonya, dubbing ya. Oke, jadi kumpulkan minggu depan. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Salam equilibrium. Hidup bahagia seimbang dunia akhirat. Bagaimana Pak pembelajarannya tadi di kelas? Kayaknya saya lihat juga luar biasa ya Pak, sesuai runtut, modul ajarnya, diferensiasi sudah terpenuhi, pembelajaran PSE-nya juga sudah muncul. Bagaimana perasaan Bapak pada saat pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi dan PSE-nya tadi? Alhamdulillah Bu, udah menyelesaikan salah satu tugas dari CGP modul 2 ya, atau 3 dan 22 sebenarnya, itu dia pelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya namanya di supervisi pasti ada perasaan tegang, was-was dan sebagainya. Jadi was-wasnya itu kita kan ngajar anak-anak SMA. Anak SMA kelas 10 kebetulan, yang dikatakan anak-anak tidak, anak-anak sudah dewasa tidak, tapi alhamdulillah ya kalau mungkin menurut saya tadinya anak-anak bisa nggak ya, karena anak-anak kelas ini seperti ini gitu, ternyata alhamdulillah bisa. Jadi ya syukur alhamdulillah. Tadi saya lihat juga Bapak
pembelajarannya itu melalui berbagai sumber. Iya, dari kalau diferensiasi itu saya melihat bahwa diferensiasi ada 3 jenis, yaitu ada tahapan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya tadi konten itu melihat bahwa anak-anak itu kan gaya belajarnya macam-macam. Dari tes asesmen diagnostik non kognitif itu kan ada gaya belajar kinestetis, ada belajar visual, ada belajar auditory. Saya berusaha memberi pelayanan kepada anak-anak atau memberikan apa sih yang dibutuhkan anak-anak, sehingga yang visual itu bisa menikmati pembelajarannya dengan materi-materi yang bisa, dengan cara video, kemudian infografis, potongan-potongan gambar, kemudian yang audio juga bisa mendengarkan lewat YouTube, kemudian yang kinestetis juga tadi ada peragaan, ada nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Jadi mereka berusaha supaya enjoy bagaimana sih pelajaran, enjoy seperti itu. Demikian pula pada saat diferensiasi proses, ya saya membagi kelompok-kelompok itu supaya beragam, anak-anak bisa interaksi antar kelompok, kemudian sosial emosionalnya juga terjalin, antara keterampilan berelasi, kemudian keterampilan dalam kesadaran diri, kesadaran bersosial, kemudian memanage diri. Dan tadi juga beberapa kali kan saya menayangkan tentang tanggung jawab, pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Seperti waktu di Spinwell, jadi anak-anak memilih ini alasannya apa, kemudian anak-anak memilih ini kenapa alasannya, tanggung jawabnya sudah jelas. Itu seperti itu. Yang saya perhatikan tadi dari kegiatan pembelajaran itu dari kegiatan awal yang Bapak sudah terpenuhi ya, dari mulai berdoa, kesepakatan kelas di situ, terus memberikan motivasi ke anak dan memunculkan juga PSE-nya tadi. Dan pada saat kegiatan inti Bapak membagi kelompok dan anak presentasi ya Pak, luar biasa. Dan untuk penutupnya tadi Bapak juga ada refleksi, umpan balik baik dari Bapak juga, terus dari siswa ya, dan di situ juga dimunculkan seperti itu. Dan memang sudah terpenuhi semua alhamdulillah dan sudah tercapai. Dan untuk rencana tindak lanjut pembelajaran yang kegiatan di PI 4 ini, untuk berikutnya itu nanti di PI 5 adalah berbagi praktik baik Pak dengan rekan sejawat. Rekan sejawat dulu misalnya pasangan Bapak di kelas 10 atau dengan kelas 11 untuk sama-sama membimbing dalam modul ajar diferensiasi dan PSE. Jadi mungkin saya memberi contoh modul ajar saya dan saya mungkin nanti video ini saya kasihkan. Jadi supaya mereka bisa melihat, kemudian setidaknya nanti mempraktekannya. Anggap saja ini praktik baik dari saya untuk beliau. Kemudian penerapannya apakah satu orang, 2 orang bisa. Tidak mesti harus linear ya Bu. Artinya tidak mesti harus pelajaran ekonomi ya, bahasa Inggris atau bahasa apa. Jadi pembelajaran itu dengan diferensiasi berbagi dengan minimal dengan rekan sejawat. Setelah rekan sejawat sudah berbagi dan mempraktikkannya, itu nanti di saat di PI 5 Bapak coaching itu nanti Bapak videokan sampai Bapak berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, Bapak lupa untuk dokumentasinya seperti itu ya. Nanti didokumentasikan. Jadi bagaimana susunan modul ajar yang sesuai dengan diferensiasi dan memunculkan PSE-nya serta disiplin positifnya. Kayak tadi Bapak di disiplin positifnya di kelas itu saya lihat memunculkan anak yang ngantuk ya Pak. Ngantuk tapi Bapak dengan pendekatan. Tadinya saya tunggu-tunggu nih mana disiplin positifnya. Ternyata muncullah pada saat anak ngantuk tapi Bapak memberikan motivasi langsung ice breaking tapi dengan pendekatan. Jadi anak itu juga nggak malu ya Pak, memposisikan Bapak sebagai pemantau dan manajer juga. Terima kasih Pak Sabto, luar biasa, sukses terus, sehat tentunya ya. Dan berkah untuk kegiatan hari ini, lanjut terus Pak, semangat. Terima kasih Pak Sabto. Ya, terima kasih Bu Arya telah memberi pengarahan. Tentu saja ini sebagai tutorial saya, sebagai bantuan saya nanti pada saat saya praktek
berapa itu ya, aksi nyata yang ke 23 ya Bu ya, aksi nyata untuk apa namanya, kucing sesama gitu. Kenapa itu nanti buat kegiatan kayak ini gimana? Siap.